Selamat sore Pak Bebi. Selamat sore Bu Titin. Gimana kabarnya Pak Bebi hari ini? Alhamdulillah kabar baik, saya sehat Bu Titin. Gimana dengan jenengan ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Bebi, semangat sekali hari ini saya. Gitu. Alhamdulillah. Ini Pak Bebi, lama ya kita tidak berjumpa secara offline maupun online ya Pak Bebi ya. Betul Bu Titin, karena banyaknya aktivitas ini Bu Titin. Iya Pak Bebi, udah mulai sibuk sekali ya Pak Bebi kegiatan kita di bulan-bulan ini ya Pak Bebi. Betul, sangat luar biasa sibuknya karena di awal-awal tahun pembelajaran bertepatan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya juga Bu Titin. Iya Pak Bebi. Oh iya Pak Bebi, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat online. Betul. Kira-kira ada apa ya Pak Bebi? Pak Bebi ada keluhan apa gitu Pak Bebi? Ini sebenarnya begini Bu Titin, saya itu sedikit galau, sedikit bingung. Sebenarnya saya itu punya keinginan untuk saya menerapkan atau mengaplikasikan pada teman-teman, khususnya itu adalah perubahan cara mengajar Bapak Ibu guru Bu Titin. Di Oh, sini saya ingin bagaimana sih saya bisa menyampaikan apa yang saya dapat selama ini itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Begitu Bu Titin. Masih galau ini. oh alah begitu ya Pak Bebi ya. Terus Iya Bu Titin. kegalauan itu apa yang akan Pak Bebi lakukan Pak Bebi? Kegalauan-kegalauannya itu apa misalnya Pak Bebi? Nah ini yang menjadi kegalauan itu begini Bu Titin. Kita itu kan sudah masuk ke kurikulum merdeka. Nah, Hmm. di kurikulum merdeka ini kan pembelajaran harus berpusat pada siswa. Nah ini di rekan-rekan guru di sekolah saya ini kan banyak yang mungkin belum istilahnya belum mindsetnya belum berubah ke kurikulum merdeka. Banyak Bapak Ibu guru itu yang masih mengajar juga dengan cara-cara yang lama. Misalnya dengan teknik ceramah, dengan memberikan tugas, dengan memberikan PR seperti itu Bu Titin. Oh begitu. Jadi teman-teman guru yang ada di instansinya Pak Bebi itu masih menerapkan kurik apa tergurung ya Pak Bebi ya, belum Iya, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, iya betul Bu kira-kira Titin. apa dengan melihat kondisi seperti itu, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Bebi? Nah, ini yang saya pikirkan Bu Titin. Ini mungkin yang bisa saya lakukan itu ya ngobrol dengan mungkin dengan pimpinan kali ya. Biar mungkin pimpinan juga tahu keinginan saya itu saya menyampaikan hal seperti itu. Oh iya, bagus sekali Pak Bebi. Selain dengan pimpinan, mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan Pak Bebi? Yang saya pikirkan itu mungkin kalau ada kesempatan itu sebenarnya saya pengen itu pendampingan secara individu Bu Titin. Jadi siapa dari teman-teman itu yang punya waktu luang, itu saya bisa berbincang-bincang dengan mereka, terus yang mana isinya itu saya bisa mendampingi mereka untuk memberikan gambaran lah bagaimana untuk pembelajaran di kurikulum merdeka ini, Bu Titin. Gitu ya Pak Bebi. Ya, kira-kira harapan yang ingin dilakukan Pak Bebi apa dengan adanya kurikulum merdeka ini Pak Bebi? Supaya teman-teman juga bisa mengikuti kurikulum merdeka dan pendidik dan pembelajarannya tidak lagi berpusat pada guru. Kalau Gitu. harapan saya itu begini, begini, sederhana saja. Intinya itu Bapak Ibu guru ada perubahan, paling tidak ya cara mengajarnya lebih variatif gitulah. Jadi dengan cara yang bervariatif ini kan anak-anak juga lebih semangat dan pada akhirnya ini nanti kan
pembelajarannya akhirnya berpusat pada murid, seperti itu Bu Titin. Oh iya, gitu. Bagus sekali Pak Bebi. Terus gini Pak Bebi, selain adanya perubahan sehingga Bapak Ibu guru bisa mengajar dengan berpusat pada siswa, kira-kira apa yang bisa Pak Bebi lakukan lagi? Untuk jangka panjang ini ya Bu Titin, kira-kira ya mengadakan semacam workshop seperti itu mungkin, terus kira-kira juga pelatihan, seperti pelatihan untuk metode pembelajaran atau menggunakan media-media pembelajaran seperti itu Bu Titin. Oh iya, begitu Pak Bebi. Oh iya Pak Bebi, dengan apa yang menjadi harapannya Pak Bebi itu, kira-kira kapan bisa dilakukan Pak Bebi itu? Untuk yang jangka pendek ini yang pasti saya pengennya ya secepatnya Bu Titin. Ini mungkin kalau dengan yang secepatnya ini ya kira-kira minggu depan ini bisa saya lakukan Bu Titin. Oh iya, gitu Pak Bebi. Nah, kalau minggu depan bisa dilakukan, berarti Pak Bebi apa perlu dibantu oleh teman yang lain atau apa siapa yang membantu apa yang akan dilakukan oleh Pak Bebi ini? Dengan waktu yang singkat ini ya Bu Titin, yang jelas saya butuh bantuan dari teman-teman ini. Kebetulan ini saya punya rekan yang bisa apa ya, yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Ini mungkin saya ya berkolaborasi dengan Bu Ayu ini. Bu Ayu sudah melakukan dan menerapkannya di kelas dan dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi seperti itu Bu Titin. Oh iya Pak Bebi. Nah, untuk apa yang akan dilakukan Pak Bebi itu Pak Bebi sudah berkolaborasi dengan Bu Ayu, sudah apa diskusi dengan Bu Ayu apa belum Pak Bebi? Sementara ini belum Bu Titin, mungkin mulai besok ini bisa saya lakukan diskusi dengan Bu Ayu ini. Semoga Bu Ayu juga punya waktu luang sehingga bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi untuk merencanakan rencana tersebut. Seperti itu Bu Titin. Oh iya iya Pak Bebi ya, semoga bisa Bu Ayunya Pak Bebi. Oh iya Pak Bebi, tadi Pak Bebi sempat menyinggung masalah workshop, seminar, itu kira-kira kapan juga bisa dilakukan Pak Bebi? Untuk Kalau yang seperti workshop, seperti pelatihan ini saya rasa dalam jangka yang lebih panjang gitu Titin. Karena di sini nanti butuh kebijakan kepala sekolah, butuh pembiayaan, terus butuh nanti juga harus mendatangkan narasumber. Jadi kalau yang ini butuh pembicaraan lebih lanjut lagi Bu Titin. Oh ya, begitu ya Pak Bebi. Nah, kira-kira dari dua yang Pak Bebi lakukan tadi, yang nanti mungkin secepatnya bisa dilakukan, yang mana Pak Bebi? Workshop, seminar dulu, apa Yang pendampingan dulu? paling cepat dan paling sederhana dan paling bisa saya lakukan dalam waktu yang singkat ini ya yang pendampingan individu tadi dengan cara saya kolaborasi dengan Bu Ayu tadi Bu Titin. Gitu ya Pak Bebi ya. Iya. Semoga lancar Pak Bebi apa yang menjadi harapan Pak Bebi. Oh ya Pak Bebi, kira-kira dari pembicaraan kita kali ini, apa yang sudah Pak Bebi harapkan tercapai Pak Bebi? Alhamdulillah saya menemukan pencerahan ini Bu Titin. Saya tahu bagaimana keinginan saya ini saya terapkan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain dengan cara kolaborasi tadi, saya mendapatkan solusi, terus ya intinya saya mendapatkan pencerahan dan yakin bisa melaksanakan ini dan keinginan saya bisa tercapai, seperti itu. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu Pak Bebi. Ada yang ingin disampaikan lagi apa tidak Pak Bebi untuk pembicaraan kita kali ini? Mungkin Saya ada yang rasa saya sudah mendapatkan solusinya Bu Titin. Ini tinggal saya eksekusi, saya kolaborasi dengan Bu Ayu dan nantinya pendampingan kepada Bapak Ibu guru, seperti itu.
Oh ya, bagus sekali Pak Bebi, apa yang menjadi kegaulan Pak Bebi, kemudian rencana Pak Bebi, harapan Pak Bebi, kemudian kolaborasi dengan Bu Ayu, semoga dapat berjalan dengan lancar ya Pak Bebi ya, Amin, dan terima kasih. bisa mengembangkan pembelajaran yang ada di instansi Pak Bebi, sehingga teman-teman tidak lagi mengajar dengan teacher center, tapi mengajar dengan student center, Iya, sehingga memenuhi harapan sesuai dengan kurikulum Merdeka ini ya Pak Bebi ya. amin. Ya, semoga banyak dukungan ini Bu Titin. Iya, betul sekali Pak Bebi. Oh ya Pak Bebi, saya kira waktu kita cukup sekian dulu ya Pak Bebi ya. Kita sambung lagi minggu depan atau besok atau kapan, kalau kita ada waktu luang bersama ya Pak Bebi ya. Ya. Semoga tidak kapok ya Pak Bebi ya. Iya Bu Titin, pasti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nanti apa yang sudah saya lakukan, apa-apa hal yang menarik akan saya ceritakan ke Bu Titin lagi. Oh iya, terima kasih banyak Pak Bebi, dan semoga lancar ya Pak Bebi ya. Terus Amin, kita dukungannya tetap gitu. ya, kita tetap menjadi insan-insan penerus bangsa yang tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan Pak Bebi ya. Amin. Semangat ya Pak Bebi. Iya Bu, tetap semangat. Oke, sampai ketemu minggu depan ya Pak Bebi. Sekali lagi selamat sore Pak Bebi. Selamat sore Bu Titin, terima kasih. Sama-sama Pak Bebi. Selamat sore Bu Titin. Sore Pak Bebi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Bebi. Ya, luar biasa ya Bu Titin, sehat Iya, selalu ya. amin. Kondisinya Pak Bebi gimana kabarnya Pak Bebi hari ini? Luar biasa juga Bu Titin, saya dalam Alhamdulillah. kondisi sehat ini. Iya, Bu oke. Titin, gini, sudah lama nih kita tidak ngobrol-ngobrol seperti ini. Iya, betul Pak Bebi. Nah ini kira-kira waktu kita ini kan tidak banyak Bu Titin, kita punya waktu mungkin 5 sampai 10 menit, bahkan nanti ya kira-kira 15 menitan lah nanti sampai kita ngobrol selesai itu. Kali ini sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh Bu Titin dalam obrolan santai kita kali ini? Gini Pak Bebi, saya itu di semester ini galau atau dalam kondisi ya galau Pak Bebi, karena apa, jadwal ngajar saya jam matematika itu sering pas jam terakhir Pak Bebi. Begitu. Iya. Berarti Bu Titin ini galau, jamnya jam terakhir. Kira-kira yang membuat galau di jam terakhir ini apa ya Bu Titin? Gini Pak Bebi, kegalauan saya itu gini, kok anak-anak di jam terakhir itu di semester ini kok beda dengan anak-anak yang tahun kemarin. Anak-anak yang sekarang di jam terakhir itu beberapa anak ada yang mengantuk Pak Bebi waktu jam pelajaran saya. Oh, Itu. begitu. Iya, Berarti ini kalau saya simpulkan dengan adanya jam terakhir, pelajaran matematika, terus akhirnya anak-anak juga tidur begitu ya Bu Titin? iya betul Iya. Pak Bebi. Ini sangat-sangat menyiksa seorang guru ya kalau kita mengajar terus anak-anaknya itu tidur begitu ya. Betul Pak Ya. Bebi. Ini dengan kondisi kelasnya Bu Titin, banyak siswa yang tidur ini, kira-kira anak-anak ini kok tidur itu yang membuat mereka tidur ini apa ya kira-kira penyebab utamanya begitu? Waktu saya tanya, itu kebanyakan mereka bilangnya sudah capek Pak Oh Bebi di begitu. jam terakhir. Iya, Eee, itu. selain capek itu kira-kira mereka apakah ada permasalahan lain? Kalau saya pribadi, gini Pak Bebi, mungkin pembelajaran saya di jam terakhir itu karena sama-sama capek juga Pak Bebi, kurang
mengasihkan juga Pak Bebi. Oh, begitu. Itu, iya, Jadi kadang-kadang kurang asik. Berarti selain anak-anak ini capek di jam terakhir, ini mungkin dari pembelajarannya, prosesnya gitu Titin ini kira-kira begitu ya. Nggih, Pak Bebi. Nah, lantas dengan kondisi yang dialami Bu Titin ini, dengan anak-anak yang tidur, dengan prediksi Bu Titin yang pembelajarannya kurang kurang menarik, ini kira-kira apa sih yang bisa Bu Titin lakukan supaya anak-anak ini juga tidak tidur seperti itu? Pertama, saya diskusi juga dengan teman-teman Pak Bebi. Gitu. Apakah Baik. kondisi di kelas teman-teman itu juga sama? Ternyata sama juga Pak Bebi. Oh, Itu. begitu. Sudah diskusi dengan rekan sejawat begitu ya, menanyakan kondisi-kondisi kelas yang lainnya seperti itu. Kira-kira apalagi ya yang bisa dilakukan Bu Titin ini? Setelah mengetahui keadaan kondisi di kelas lain seperti itu, saya mencoba diskusi dengan anak-anak Pak Bebi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu capek terus mengantuk, itu. Ya, berarti sudah ada jawaban dari anak-anak ya tentang mengapa kok dia itu sampai tidur, mengapa dia, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu gitu Titin. Selain Betul. 2 itu masih adakah yang ingin yang bisa dilakukan Bu Titin seperti itu? Ada Pak Bebi, dari diskusi dengan teman-teman dan juga dengan anak-anak, akhirnya saya merubah metode mengajar saya Pak Bebi. Gitu. Iya, betul. Jadi Berarti mengubah, pembelajarannya atau prosesnya gitu Bu Titin? betul, mengubah metode saya mengajar, sehingga anak-anak menjadi antusias lagi Pak Bebi, tidak lagi sampai tertidur, Ya, itu. mengubah metodenya. Berarti kira-kira metode apa sih yang ingin Bu Titin lakukan ini? Kira-kira metodenya seperti apa? Metode yang saya lakukan pertama, di sela-sela pembelajaran, kadang di awal, di tengah, atau di akhir itu, saya selingi dengan ice breaking Pak Bebi. Oh begitu, ada Iya. ice breaking-nya nggih. Iya, Selain betul. ice breaking kira-kira apa yang bisa dilakukan lagi? Atau ide-ide cemerlang lagi untuk biar antusias? Saya mencoba melakukan pembelajaran itu menggunakan PowerPoint Pak Bebi. Oh, PowerPoint, kadang juga dengan menggunakan Canva. Kemudian wah saya coret-coret dengan menggunakan pen tablet yang warna-warni itu loh Pak Bebi. wah luar Iya, biasa. Berarti sudah betul. menggunakan teknologi ya nggih? Menggunakan PowerPoint-nya, menggunakan aplikasi Canva, terus nanti dicoret-coret dengan pen tabletnya begitu ya. Berarti wah sudah luar biasa, sangat-sangat menarik itu saya bayangkan saja. Ini kira-kira dari beberapa ide ini Bu Titin yakin yang bisa dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana sih? Dalam waktu dekat, saya akan mencoba ice breaking dulu Pak Bebi, untuk mengatasi anak-anak supaya tidak mengantuk dulu. Oh begitu, Itu ice dulu. breaking-nya ya. Iya. Apa bisa kolaborasikan dengan teknik-teknik atau ide-idenya Bu Titin yang lain tadi? Insya Allah bisa Pak Bebi, soalnya nanti dengan anak-anak sudah tidak mengantuk, akhirnya saya selingi ke pembelajaran yang inti, Oh itu. begitu, Iya, menggunakan pen tabletnya itu tadi ya, bisa betul Pak coret-coret. Bebi. Wah, Iya, luar biasa idenya ini, biar anak-anak juga tertarik dengan tampilan ya berarti. Kan ada betul Pak Bebi. warna-warni, ada bisa coret-coret di, layarnya PowerPoint seperti itu ya. Nah, ini dengan ide-idenya Bu Titin, ini kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bu Titin supaya pembelajarannya itu juga bisa lebih menarik lagi atau bisa membuat siswa itu lebih antusias? Mhm. Ada Pak Bebi, saya mencoba berkolaborasi dengan teman
sesama MGMP matematika, yaitu saya minta tolong Bu Eci. Karena Bu Iya. Eci ini sudah mahir IT-nya Pak Bebi. Itu. Ya, luar biasa. Ada Mhm. rekan yang sudah melaksanakan sehingga banyak referensi seperti itu ya Bu Titin. Iya Pak Bebi, Nah betul. ini dengan idenya Bu Titin yang sangat luar biasa ini, kira-kira Bu Titin ini bisa melakukannya ini kapan? Secepatnya Pak Bebi. Minggu depan saya mulai supaya anak-anak tidak banyak waktu yang terbuang untuk tidur di kelas. Oh Jadi begitu. iya, Bisa dilakukan dengan cepat ini, sangat luar biasa. Berarti persiapannya juga sudah difikirkan ya Bu Titin? sudah Pak Bebi, sudah. Ya. Eee, saya rasa ini tadi pembicaraan kita ini sudah, banyak hal Bu Titin. Ini yang terakhir ini, kira-kira dari pembicaraan, percakapan kita yang santai, sederhana ini, kira-kira Bu Titin mendapatkan apa sih, hal-hal apa yang sudah didapatkan dari Bu Titin? Alhamdulillah Pak Bebi, dari diskusi dengan Pak Bebi kali ini, saya sudah mendapatkan solusi dalam Alhamdulillah. pembelajaran yang akan saya lakukan Pak Bebi, itu. Nah, Jadi sangat-sangat bermanfaat ya Bu Titin. iya Pak Bebi, terima kasih banyak Ya, atas ya. perbincangan kita kali ini. Iya, Mhm, terima kasih kembali Bu Titin. Nah mhm. ini saya rasa percakapan kita ini kita cukupkan dulu ya Bu Titin. Kita bisa berbincang-bincang lagi, membicarakan banyak hal lagi di lain waktu seperti itu ya Bu Titin. Semoga apa yang sudah Bu Titin dapatkan, ide-ide cemerlangnya ini bisa dilaksanakan di kelasnya Bu Titin, di pembelajarannya Bu Titin, sehingga kegiatan menarik, kegiatannya berjalan lancar, anak-anak juga antusias dan semangat dalam pembelajaran matematika, walaupun di pembelajaran di jam-jam terakhir. Seperti itu nggih Bu Titin? Iya Semangat betul Pak Bebi. selalu, Iya, sehat selalu, semoga kita amin. bisa menjadi agen-agen perubahan untuk anak-anak didik kita. Terima kasih nggih Bu Amin amin. Titin. Sama-sama Pak Bebi, saya yang justru berterima kasih sama Pak Bebi. Pak Bebi sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya pada kesempatan kali ini, gitu. Saya akhiri dulu ya Bu Titin. Terima kasih kembali. Selamat sore Bu Titin. Sampai ketemu di lain waktu. Iya Pak Bebi, selamat sore. Terima kasih banyak sekali lagi.